Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat senang berada di sini. Terima kasih atas undangannya dari Bappenas, Pak Zahdi dan Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi saya mencoba melihat bagaimana upaya untuk meningkatkan produktivitas di sisi hulu kelapa. Karena kalau kita lihat peningkatan produktivitas itu menjadi sesuatu yang sangat urgent. Jadi di sini terlihat bahwa kelapa ini memiliki peran ekonomi yang sangat besar dari sisi jumlah petani, jumlah pekerja yang terlibat, kemudian juga hilir yang ada di terhubung dengan kelapa ini. Next. Nah ini kalau kita lihat bagaimana wajah kelapa kita dari tahun 70-an sampai sekarang, terlihat bahwa di produktivitas di bagian atas, luas areal yang bagian atas sejak 2003 itu terjadi penurunan. Kemudian untuk produksi dari 2010 itu mulai terjadi penurunan. Maka saya sebutnya kelapa ini adalah old industry with new challenge. Oke, next. Yang ketiga yang ingin saya share kepada Bapak Ibu semuanya adalah mengenai produktivitas. Nah ini kita lihat kalau kita bandingkan antara perkebunan swasta, perkebunan nasional, dan perkebunan rakyat. Yang swasta dan perkebunan besar di sebelah kanan itu produktivitasnya cenderung naik walaupun sedikit. Tapi kalau kita lihat kontribusinya kepada produksi nasional itu sebetulnya sangat kecil. Sisi lain, perkebunan rakyat yang kontribusinya hampir 99% terhadap produksi nasional, itu justru produktivitasnya turun. Oke, next. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, ini bukan untuk banding-bandingkan mana yang bagus, tapi untuk memotivasi kita. Nah kita itu dengan India, dengan Vietnam, dengan Sri Lanka, itu kira-kira separuhnya jumlah kelapa yang dihasilkan per hektar per tahun. Kita sekitar 4.000, mereka sudah mendekati 8.000. Artinya dari sisi teknologi itu dengan sedikit sentuhan saja double itu bisa. Oke, next. Mudah-mudahan Pak ya. Nah maka saya menyebutnya kita mengalami tren triple burden ya, areal menurun, produktivitas menurun, produksi menurun khususnya untuk perkebunan rakyat. Nah ini yang kita harus sama-sama atasi karena hilirisasi tidak bisa dilepaskan dengan hulu. Hilirisasi berhasil kalau hulunya ada masalah, hilirnya juga akan ada masalah. Oke, next. Nah kira-kira apa penyebabnya? Sebetulnya kalau kita taksonomikan sangat banyak, namun saya coba fokus pada budidaya. Yang pertama adalah kira-kira umur tanaman kelapa kita sebagian besar sudah tua. Walaupun ada yang bilang tua-tua kelapa makin tua makin bagus, tetapi ternyata kelapa itu makin tua juga makin sulit untuk diraih Pak, karena terlalu tinggi. Kemudian yang kedua adalah kelangkaan bibit unggul. Nah ini saya kira tidak bisa diselesaikan sendirian karena kelapa itu untuk bisa mendapatkan benih unggul kan perlu waktu. Dan untuk pertama kali berbuah itu juga perlu waktu lebih dari 3 tahun. Nah kemudian yang ketiga itu pengelolaan pertanian kita itu masih tradisional intinya lah begitu. Yang lain-lain saya kira bisa nanti dibahas. Oke, next. Nah kemudian kalau kita lihat ternyata bagian hulu dengan hilir itu terhubung Bapak Ibu. Jadi walaupun kita tadi mengatakan bahwa bagian yang kuning ini merupakan persoalan hulu, tapi kalau kita coba hubungkan dengan loop ini semuanya terhubung. Artinya ketika yang satu sisi bergerak itu semuanya akan goyang. Nah ini bagaimana agar goyangannya itu indah gitu ya, kelapa itu. Jadi goyangan hulu, goyangan hilir itu bisa serasi. Karena kalau hilir ke kanan, hulunya ke kiri, nggak akan ketemu, makin jauh. Oke, saya kira itu. Next. Nah tadi target produktivitas, saya kira tadi di peta hilirisasi sudah sangat jelas, tetapi intinya target itu tidak mudah. Karena selain kita ingin meningkatkan produktivitas, katakanlah misalnya kita sekarang levelnya 4.000 butir per tahun, kita ingin 8.000, bahkan kalau bisa 12.000. Nah kemudian kopranya misalnya sekarang 8 butir
bisa dapat 2 kilo kopra. Maunya kita misalnya kurang dari itu, misalnya 6 butir kah atau 7 butir begitu ya. Dan yang paling penting ini, bagaimana agar pendapatan petani itu sesuai dengan rencana kita semua, 12.000 US dollar. Nah ini kalau kita lihat sekarang posisi petani kita sekitar 18 juta rupiah per tahun, petani kelapa per hektar, kita ingin menggeser 10 kali lipat gimana caranya? Nah kalau sendirian kelihatannya kita nggak bisa, tapi dengan Bapak Ibu semuanya saya kira akan bisa. Next. Nah, apa kira-kira skenario yang paling mendesak untuk kita kerjakan? Tentu yang pertama adalah skenario permajaan, skenario polikultur. Nah, ini untuk polikultur tentu berbeda dengan menanam kelapa yang semula sendirian, tapi harus ada temannya. Nah, temannya itu bisa macam-macam, bisa tanaman pangan, bisa tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan sebagainya. Oke, next. Lanjut. Nah, ini contohnya, jadi bisa macam-macam. Oke, lanjut. Next. Nah, untuk bisa polikultur dengan baik, itu tentu harus dimulai dari awal, karena jarak tanamnya harus diatur. Nah, saya kira ini yang menjadi skenario kita. Next. Kemudian bagaimana kita, yang kedua adalah mendampingi petani agar mereka bisa mengelola tanaman kelapa berbasis risiko. Nah, ini ada perbandingan di Sri Lanka, tanaman kelapa yang ditanam dengan kakao, dua-duanya bisa menurunkan emisi gas rumah kaca lebih baik. Saya kira ini bisa menjadi salah satu contoh. Next. Kemudian ini pengalaman di Thailand, tentu didampingi dari Jerman, bagaimana mereka mengembangkan regeneratif coconut agriculture project. Jadi itu bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan value, meningkatkan segala macam termasuk ekspor ya. Dan yang paling penting adalah lebih ramah lingkungan dan lebih ramah di kantong. Oke, next. Nah, ini adalah bagaimana prioritas itu bisa kita jalankan. Ada banyak skenario, tetapi kita harus lihat impact-nya apakah besar atau tidak, kemudian biayanya besar atau tidak. Nah, saya lihat bahwa skenario replanting itu yang paling ujung di atas, dan itu saya kira sesuatu yang mau tidak mau harus kita laksanakan. Impact-nya besar, tetapi memang biayanya juga besar. Nah, impact besar ini saya kira bisa kita mengerti, tapi biaya besar itu bagaimana kita harus gotong royong untuk bisa melakukan program-program replanting. Oke, next. Nah, ini juga akan berdampak kepada produksi nasional. Artinya begitu hulunya bagus, hilirnya juga akan bagus. Ini saya lihat bahwa misalnya replanting itu impact-nya secara nasional bagus, tidak hanya kepada petani, juga secara nasional. Kemudian effortnya sekali lagi memang agak besar. Nah, effort yang besar ini kalau sendirian saya kira nggak bisa, tapi kita harus sama-sama. Oke, next. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita lihat dari segi kinerja penelitian, saya coba bandingkan Sri Lanka, penelitian untuk kelapa itu sekarang sudah 60 judul per tahun, sementara di Indonesia masih separuhnya. Nah, ini tantangan, saya kira kita di lembaga perguruan tinggi siap untuk mensupport itu, bagaimana menyediakan benih unggul, bagaimana kultur jaringan dan sebagainya, kita kira-kira akan siap untuk mendukung ke arah sana. Dan yang terakhir, nah ini saya kira kita harus kerjakan sama-sama, bagaimana akademisi, bisnis, government, kemudian community dan juga media, sama-sama membangun satu sistem rantai pasok yang unggul untuk perkelapaan Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.